Mahar, minggu ini terasa sibuk bagiku. Mungkin juga bagi Fitrah di sana. Karena selain banyaknya tugas dari sekolah, aku juga harus menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk pernikahan. Aku baru saja selesai mengoreksi hasil ujian murid-murid saat Bu Rina mendekati meja kerjaku. Dia menggeser salah satu kursi di sebelahku lalu mendudukinya. Bu Mili, nggak jadi ya? Apanya, Bu? Perjodohannya. Aku menghempaskan badan ke belakang kursi. Enggak, Bu. Aku menggeleng. Kalau boleh tahu, kenapa, Bu? Hehe, alasannya kurang lebih sama apa yang Bu Rina sampaikan dulu. Aku juga nggak suka sama pria perokok. Hehe, iya ya. Pria perokok itu ngabisin anggaran belanja ya, Bu? Bu Rina terkekeh sambil menutup mulutnya dengan ujung kerudung. Terus sama siapa sekarang? Aku menjawab pertanyaannya dengan senyuman. Kurasa belum waktunya menceritakan tentang rencana pernikahan ini pada rekan-rekan kerjaku. Nantilah, mungkin seminggu sebelum hari H sekalian ku sebarkan undangan, atau mungkin sekalian ku layangkan juga surat resign. Aku mengembuskan napas panjang. Entah kenapa tiba-tiba terasa berat untuk berpisah dengan sekolah ini. Handphoneku bergetar di dalam dompet yang tergeletak di atas meja penguji. Sepertinya ada pesan masuk. Tapi karena sedang menjadi pengawas ujian sekolah, pesan tersebut tidak kubuka. Kutatap jam yang menempel di dinding kelas. Waktu telah menunjukkan pukul 11.30, setengah jam lagi ujian selesai. Kulayangkan pandangan ke sisi kelas, memantau kegiatan murid-murid yang fokus mengerjakan soal. Sejauh ini keadaan aman terkendali. Aku menyandarkan punggung di kursi, melepas kacamata dan meletakkannya di atas meja. Pikiranku menerawang pada rencana pernikahanku nanti. Menikah. Seperti apa kehidupan setelah menikah nanti? Tiba-tiba aku terkenang percakapan dengan Bu Husna, salah satu guru senior di sekolah, 1 tahun lalu. Beliau sudah menikah hampir 20 tahun lalu dan belum dikaruniai buah hati. Selain kesulitan finansial, belum hadirnya momongan kadang menjadi masalah yang pelik dalam rumah tangga. Tapi alhamdulillah, meskipun belum mendapatkan keturunan, rumah tangga Bu Husna dan suaminya terlihat sangat rukun. Berkali-kali kulihat sang suami menjemput beliau saat jam pelajaran usai, lalu nongkrong sebentar di warung mie ayam dekat sekolah. Romantis, seperti pasangan muda. Awalnya beliau menanyakan kenapa aku putus dengan Rio. Memang kabar berpisah antara aku dan Rio menjadi isu panas di tempat kerja. Siapa lagi yang menyebarkannya kalau bukan Mas Raka, sang kakak tercinta? Aku hanya menjawab satu alasan saja, karena belum jodoh. Alasan klasik seseorang yang tak ingin mengungkit kembali kenangan pahit dalam hidupnya. Lalu beliau memberikan beberapa wejangan tentang pernikahan padaku. Bahwa jodoh itu memang rahasia sang pencipta. Kita tak bisa terus mengejar sampai kelelahan untuk mendapatkannya. Tak boleh pula terlalu berleha-leha menantinya. Jodoh harus diupayakan dengan cara yang istimewa. Kalau ingin jodoh yang seperti apa, perbaikilah dirimu seperti kau mengidamkan sosok jodohmu. Jika kamu ingin jodoh yang baik, maka kamu juga harus bersikap baik pada orang lain. Jika kamu menginginkan pasangan yang jujur, maka belajarlah jujur pada setiap situasi. Jodoh itu cerminan diri. Siapa dirimu, seperti itulah jodohmu. Aku tersenyum mengingat pertemuan Bapak dan Fitrah beberapa hari lalu. Saat Bapak mengatakan kalau aku ini malas melakukan pekerjaan rumah. Lalu Fitrah menjawab kalau dia juga pemalas. Mungkin begitulah definisi cerminan jodoh. Mungkin mulai sekarang aku akan mulai rajin bersih-bersih rumah agar nanti Fitrah juga berubah jadi rajin. Yang istimewa dari percakapan dengan Bu Husna adalah saat beliau berkisah tentang awal mula hubungannya dengan sang suami.
Semasa gadis, Bu Husna sering merasakan sakit di bagian perut, terutama saat menstruasi. Karena hanya sakit ringan, berbulan-bulan beliau mengabaikannya. Sampai ketika perutnya terasa kaku dan keras, beliau akhirnya memeriksakan kondisinya ke dokter. Ternyata ada kista di perutnya, dan ukuran kista itu sudah sangat besar, sebesar ukuran bola bekel. Dokter bilang Bu Husna harus segera dioperasi. Tentu saja beliau shock. Apalagi setelah dokter memvonis bahwa sangat kecil kemungkinan bagi Bu Husna mendapatkan keturunan. Hari-hari yang dijalani begitu berat. Setiap laki-laki yang datang untuk melamar selalu mundur teratur begitu diberitahu kalau setelah menikah mungkin saja mereka tidak dikaruniai keturunan. Ketika usia menjelang 30 tahun, tiba-tiba datanglah seorang pria yang tulus mencintainya sepenuh hati. Ia tetap maju walau tahu mungkin perempuan yang dinikahinya tak bisa mengandung anak dari rahim sendiri. Ia ikhlas menerima segala kekurangan Bu Husna. Pria itulah yang kini menjadi suami Bu Husna, yang hampir 20 tahun ini setia menemaninya. Pernikahan itu seperti sekolah seumur hidup. Setiap hari kita harus belajar memahami hati pasangan. Belajar menerima isi kepala yang berbeda-beda. Belajar mengalah, belajar bekerja sama. Memilih suami tidak perlu yang ganteng. Yang penting dia bisa eman atau sayang pada istri dan keluarga istri. Sikap eman itulah yang nanti akan membuat suami malu jika tak bisa memberikan nafkah pada istri. Ia akan berpikir ribuan kali jika ingin menyakiti hati istri. Merasa sedih jika sang istri dalam kondisi sakit. Pun akan membela saat istrinya disakiti pihak lain. Begitu juga dengan suami Bu Husna. Sejak awal sang suami terlihat sangat eman pada Bu Husna dan keluarganya. Maka setelah menikah, ia tak pernah menyinggung sedikit pun soal sang istri yang tak juga diberikannya keturunan. Ia juga membela mati-matian saat sang istri dicemooh mandul oleh orang-orang. Begitulah seharusnya suami. Suami adalah pelindung buat istri. Aku memandang sekeliling kelas. Anak-anak masih mengerjakan soal ujian dengan tenang. Mengingat percakapanku dengan Bu Husna membuatku jadi teringat kisah rekan guru yang lain. Namanya Bu Asri. Usianya kurang lebih 35 tahun. Sudah beberapa bulan ini beliau bekerja keras menafkahi keluarganya. Selain tugas mengajar, beliau juga membuat berbagai macam kue, lalu menitipkannya di kantin sekolah dan warung-warung dekat rumah. Bisnis yang dibangun sang suami mengalami kebangkrutan dan meninggalkan banyak hutang. Kini sang suami beralih profesi menjadi tukang ojek, yang penghasilannya tak bisa diandalkan untuk bisa menutup biaya rumah tangga. Ketika ditanya kenapa beliau mau bekerja keras membantu mencari nafkah untuk suami dan 3 anaknya, beliau menjawab, masalah ekonomi dalam rumah tangga itu masalah yang paling kecil dibanding permasalahan yang lain. Alhamdulillah suami masih mau mencari nafkah, meski belum mencukupi. Suami juga masih menjaga sholat 5 waktu. Tidak pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, pun masih setia bersama istri dan anak-anak. Masalah ekonomi bisa dipikirkan berdua, bisa dicari bersama-sama. Disinilah peran besar seorang istri. Harus mampu mendampingi sang suami dalam keadaan terpuruk, mengajaknya bangkit bersama-sama hingga bersabar menjalani prosesnya. Toh nanti jika suami sukses, istri dan anak-anak yang akan menikmati. Aku salut atas jawaban yang disampaikan beliau. Semoga nanti setelah menjadi istri, aku pun mampu mendampingi suami. Bukan saja dalam keadaan suka, tapi juga tetap sabar dan setia padanya saat duka. Tet, tet, tet. Suara bel panjang 3 kali mengagetkan lamunan. Aku segera bangkit dari kursi dan memandang murid satu persatu. Waktunya sudah habis ya. Ayo silakan dikumpulkan lembar jawabannya. Bergantian, mereka maju untuk memberikan hasil jawaban. Aku mengumpulkan semua kertas dan merapikannya, lalu keluar meninggalkan ruangan. Aku sampai rumah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah sholat duhur dan makan siang, aku merebahkan badan di tempat tidur. Saat itulah aku ingat belum membuka pesan yang tadi masuk saat mengawasi ujian.
Ternyata itu pesan dari Fitrah. Assalamualaikum, Neng. Alhamdulillah, dokumen sudah lengkap semua. Abis ini mau langsung dikirim. Waalaikumsalam. Maaf baru bales, Bang. Tadi lagi ngawas ujian. Sekarang sudah dikirim dokumennya, Bang. Alhamdulillah sudah barusan, Neng. Semoga cepat sampai ya. Amin. Neng udah nyiapin foto belum? Kemarin sore udah foto, Bang. Tapi hasilnya baru jadi hari ini. Oke deh, tetap banyakin doa ya, biar semua lancar. Siap, kataku menyelipkan emotikon senyum. Oh ya, Neng. Neng mau maharnya apa? Biasanya seperangkat alat sholat kan? Iya sih, tapi biasanya kan ada barang yang berharga, kayak uang atau perhiasan. Apa ya? Perhiasan aja kali, Bang, biar ada buat kenang-kenangan bisa. Insya Allah, siap. Fitrah menyelipkan emotikon jempol. Hari-hari penantian akan datangnya dokumen dari Fitrah terasa begitu mendebarkan. Aku jadi ingat belum menceritakan kabar bahagia ini pada teman-teman Holmes. Mungkin aku kirim pesan ke grup WA aja ya. Dapat dipastikan mereka akan kaget mendengar rencana pernikahan yang super mendadak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, please nanti datang ya ke rumah gue tanggal 24 Juni. Karena di tanggal itu insya Allah gue mau melangsungkan akad nikah. Doain ya. Grup WA langsung heboh beberapa detik kemudian. Hah? Serius, Mil? Nurul berkomentar. Jangan bercanda lu, gak lucu, balas Neng. Wak 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 wak, bohong dia mah, tulis Nisa. Rahma menanggapi datar. Dia jelas tak percaya pada berita ini. Aku terkekeh membaca balasan pesan dari sahabat-sahabatku. Setelah pulang dari pernikahan Nurul di Bandung bulan lalu, aku memang belum menceritakan kelanjutan kisah antara aku dengan Fitrah pada mereka. Aku serius, wahai nona-nona rempong. Lalu aku menuliskan kisah perjalanan cinta kami pada teman-teman. Reaksi kaget dan tidak percaya langsung ramai memenuhi grup WA. Meskipun awalnya mereka merasa aku terlalu tergesa-gesa, tapi pada akhirnya mereka menyetujui dan mendukung semua rencanaku. By the way, Nurul sama Nisa minta mahar apa dulu waktu nikah? Aku teringat tentang tawaran Fitrah tentang mahar. Aku ingin tahu pendapat teman-temanku tentang hal itu. Aku dulu dikasih emas 10 gram plus uang 10 juta. Tapi yang uang itu bukan mahar sih. Cuma sumbangan dari pihak laki-laki aja buat resepsi. Jawab Nurul. Aku dulu dikasih cincin 3 gram. Nisa ikut membalas. Emang lu minta mahar apa? Tanya Neng. Tadi minta seperangkat alat sholat sama perhiasan. Tapi belum bilang mau perhiasan apa, kataku. Mahar bisa jadi harta simpanan istri setelah menikah loh. Mahar juga bisa jadi bukti seberapa serius laki-laki memuliakan pasangannya. Rahma ikut berkomentar. Sepengetahuanku, mahar atau mas kawin adalah salah satu syarat wajib nikah. Mahar merupakan hak calon istri. Setelah menikah nanti, mahar menjadi harta istri sepenuhnya. Suami tidak boleh meminta atau memakainya, kecuali jika sang istri ikhlas dan mengizinkan. Jujur, aku sendiri tak pernah kepikiran untuk meminta mahar yang bermacam-macam. Seperangkat alat sholat saja bagiku sudah cukup. Tapi aku berpikir, gimana dengan orang tuaku? Apa mereka berdua juga ikhlas anaknya hanya diberi seperangkat alat sholat? Mungkin orang tua akan lebih tenang jika anak gadisnya diberi mahar yang layak. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan ya buat cerita-cerita di sini, tulis Nurul. Siap. Alhamdulillah sejauh ini nggak ada masalah yang berarti. Semua lancar-lancar saja. Iya, soalnya menjelang pernikahan, kadang suka ada aja ujian atau godaan-godaan kecil. Tulis Nisa. Oh ya, contohnya? Ya, misalnya kayak gue. Tiba-tiba kena godaan mantan yang tiba-tiba muncul kayak jelangkung. Datang tak dijemput. Diusir gak mau pergi. Wak 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 wak. Balas Nisa. Aku ikut tertawa. Kalau aku sih insya Allah gak mungkin tergoda oleh mantan.
Yang belum nikah diam di pojokan aja deh. Soalnya belum pengalaman. Iya kan, Mak? Tulis Neng pada Rahma. Hehe, iya. Cuma bisa doain. Moga ini yang terbaik buat Meli. Amin. Aku ikut mengaminkan dalam hati. Ya Allah, semoga semakin banyaknya orang yang ikut mendoakan pernikahan kami akan membawa kelancaran dan keberkahan di kehidupan kami kelak.